Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Nah, bertemu kembali dengan Pak Asrori mata pelajaran Pancasukes. Nah, pada pertemuan setelah ulangan harian bersama ini, kita nanti akan melaksanakan pembelajaran secara jauh lagi. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan nanti kaitannya dengan kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita ke materi, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga kalian berikan kesehatan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan dan bermasker ketika keluar dari rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan tentang kebugaran jasmani. Nah, apa sih itu, Pak? Kebugaran jasmani. Nah, jadi kebugaran jasmani itu adalah suatu aktivitas kemampuan individu manusia pribadinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tanpa merasa kelelahan atau kecapean. Nah, jadi berbeda-beda setiap individu. Jadi ada orang yang mempunyai fisik yang kuat. Nah, contohnya ketika melakukan aktivitas berat, dia tidak kelelahan. Nah, jadi fisiknya prima. Ada juga yang fisiknya lemah. Contohnya baru melakukan kegiatan sedikit sudah capek atau sudah lelah. Nah, itu perbedaannya. Jadi berbeda-beda. Nah, sedangkan latihan kebugaran jasmani itu ada dua. Yang pertama, latihan untuk kesehatan. Yang kedua, latihan keterampilan. Yang pertama, latihan untuk kesehatan. Nah, jadi ketika kalian sering melakukan latihan kebugaran jasmani ini di rumah, contohnya nanti ada sit up, lari dan sebagainya itu. Nah, untuk menunjang imunitas tubuh kalian biar kalian tetap sehat, ya. Jadi nanti bisa dibedakan antara kalian yang sering olahraga dan yang sering tiduran atau rebahan aja di rumah. Nah, itu perbedaannya nanti terlihat ketika dites olahraga kekuatan, kelincahan dan sebagainya. Ya, itu. Nah, sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani dengan kesehatan, yang pertama yaitu ada yang namanya faktor gen, nah, genetik atau keturunan. Nah, jadi bawaan ketika lahir itu sangat mempengaruhi. Nah, yang kedua ada yang namanya usia. Nah, jadi usia anak remaja mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai tua itu berbeda. Nah, sangat perbedaannya menonjol ketika di fisiknya. Nah, jadi ketika usia remaja masih masa-masa pubertas itu sangat prima fisiknya, masa-masa subuhnya. Nah, ketika nanti sudah menginjak ke fase umur tua itu sudah berkurang atau menurun fisiknya. Nah, itu untuk perbedaan gen. Nah, untuk faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, jadi cewek sama cowok atau pria sama wanita itu berbeda. Nah, perbedaannya apa? Bukan di orangnya saja ya, Pak. Nah, jadi perbedaannya ketika nanti di latihan fisik, latihan kebugaran jasmaninya. Kenapa? Karena dari bawaan gennya itu sudah berbeda. Jadi tidak bisa tensi latihan untuk cowok diberikan kepada cowok itu tidak bisa. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kegiatan fisik. Nah, kalau kalian kegiatan di rumah baik-baik positif, sering melakukan jogging dan sebagainya, nanti akan merasakan kelebihan dari yang cuma hanya main HP, tiduran dan sebagainya. Seperti itu. Oke ya. Oke, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, nanti akan Bapak jelaskan 3 latihan, yaitu yang pertama latihan kekuatan meliputi nanti ada push up, sit up, pick up, plank dan sebagainya. Nah, yang kedua latihan kelenturan atau kelincahan ya, kelincahan. Nah, jadi kelincahan nanti ada lari ya, lari sprint, shuttle run dan sebagainya. Nanti saya akan Bapak contohkan gerakan-gerakan step by stepnya. Oke, selanjutnya ada kelenturan atau peregangan relaksasi tubuh. Nah, jadi sebelum melakukan semua latihan itu kita harus pemanasan terlebih dahulu. Fungsinya apa sih, Pak? Nah, jadi fungsinya sangat penting. Ketika kalian melakukan kegiatan olahraga latihan tanpa melakukan pemanasan, itu repotnya nanti akan sering terkena cedera. Nah, terutama otot. Kenapa? Jadi ketika otot kalian belum panas atau belum siap untuk melakukan aktivitas yang berat, itu
sangat riskan terhadap resiko cedera. Jadi itu pentingnya pemanasan dilakukan sebelum latihan. Oke, yang kedua yaitu ketika setelah latihan. Nah, ketika setelah latihan itu harus ada pendinginan atau cooling down. Nah, kenapa fungsinya? Jadi ketika otot-otot yang sudah terbentuk atau sering sudah panas ini harus didinginkan, dia tidak terjadi cedera yang pasca latihan tersebut. Gitu. Oke ya. Nanti akan Bapak praktekkan semuanya itu. Oke ya. Terlebih dahulu Bapak akan memberikan soal ya kaitannya dengan yang sudah Bapak terangkan. Yang pertama nanti dikerjakan di Google Form ya. Nah, soalnya ada 5, sangat mudah sekali. Yang pertama, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan, ya saya ulangi lagi ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan A. Aktivitas olahraga, B. Aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, C. Aktivitas gerakan olahraga, D. Aktivitas permainan. Nah, itu soal nomor 1. Oke, soal yang kedua, berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani kecuali ya 1. Genetik turunan, B. Umur atau usia, C. Fisik yang lemah, D. Jenis kelamin. Nah, itu soal nomor 2. Sekarang soal yang nomor 3 ya. Faktor utama penyebab cedera pada otot saat latihan olahraga adalah A. Otot yang lemah, B. Fisik yang lemah, C. Tidak melakukan pemanasan, D. Tidak melakukan pendinginan. Nah, itu soal nomor 3. Oke, sekarang soal nomor 4 ya. Salah satu cara untuk mengurangi resiko cedera setelah latihan yaitu dengan melakukan A. Pemanasan, B. Istirahat, C. Pendinginan, D. Tiduran. Nah, itu soal nomor 4. Sekarang soal nomor 5 yang terakhir ya anak. Oke, latihan yang dilakukan untuk melatih otot punggung adalah A. Sit up, B. Pick up, C. Push up, D. Squat jump. Nah, itu ya. Itu untuk soal-soalnya silakan dikerjakan. Nanti Bapak akan terangkan terlebih dahulu untuk 3 latihannya. Yang pertama ada namanya nanti ada push up ya. Untuk push up sendiri itu untuk menguatkan otot kedua lengan. Nah, yang kedua sit up. Nah, untuk sit up untuk menguatkan otot perut. Nah, untuk latihan perut. Oke, untuk pick up untuk latihan punggung. Ya, untuk menguatkan otot punggung. Oke. Sedangkan untuk squat jump itu koordinasi antara latihan kaki dengan tangan. Itu ya. Oke, kita lanjut ke praktek. Rolling action.
Oke, itu untuk materi yang sudah Bapak jelaskan untuk pertemuan ke-6 ini. Silakan kalian pahami, kerjakan soalnya di Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.